Semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, bangkitlah rasa nasionalisme pada diri dan ibu semuanya ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau ngecek dulu nih semangatnya. Nanti kalau ibu bilang, mana semangatku? Ini semangatku. Nanti kalau ada apa-apa dari ibu lagi, kalau ibu bilang tepuk 1, yes, tepuk 2, siap, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Ngerti anak ibu? Ngerti, Ibu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, Yes, yes. tepuk 2, Siap. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Nah, sudah siap kan ibu belajar semuanya ya? Sudah, Bu. Baiklah, sebelumnya ibu mau bertanya dulu nih. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Tentang apa, Nisa? Tentang membaca lancar, Bu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang membaca lancar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada membaca pemahaman. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya nih, apakah ada anak ibu yang tahu apa itu teks narasi? Tidak, Bu. Siapa yang pernah baca teks narasi? Tidak tahu, Bu. Ya, ibu jelaskan ya. Teks narasi itu adalah jurus teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologi yang bisa bersifat fiksi maupun non fiksi. Nah, cerita teks narasi itu bisa berupa cerpen, novel, atau cerita inspiratif. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri dari teks narasi. Yaitu yang pertama, teks narasi itu berisi cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, teks narasi itu memiliki alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Yang ketiga, teks narasi itu memiliki unsur peristiwa maupun konflik. Dan yang terakhir, teks narasi itu memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Nah, selanjutnya dalam teks narasi itu kita akan menemukan ide pokok. Apakah anak ibu tahu apa itu ide pokok? Tidak, Bu. Nah, ide pokok itu adalah suatu gagasan utama yang terdapat di dalam isi teks bacaan. Nah, ide pokok itu akan menggambarkan isi dari suatu cerita tersebut. Nah, di dalam ide pokok itu terdapat di dalam paragraf itu pasti akan terdapat ide pokok. Nah, ada beberapa jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Siapa yang bisa membacakan paragraf yang pertama? Saya, Bu. Ya, silakan Fani. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menunjukkan gagasannya pada awal paragraf. Ciri-ciri paragraf deduktif yaitu ide pokok letaknya di awal paragraf dan pola paragraf dibuat dari umum ke khusus. Ya, jadi paragraf deduktif itu letak ide pokoknya itu terdapat pada awal paragraf. Nah, siapa yang bisa membacakan paragraf yang kedua? Ya, Bu. Ya, silakan Isa. Paragraf deduktif adalah paragraf yang meletakkan gagasannya di akhir kalimat serta memiliki bentuk penjelasan dari khusus ke umum. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, ide pokok letaknya di akhir paragraf. Yang kedua, pola paragraf dibuat dari khusus ke umum. Yang ketiga, kalimat pertama merupakan sumberan. Ya, paragraf induktif itu paragraf yang meletakkan gagasannya itu di akhir kalimat. Nah, selanjutnya siapa yang bisa membacakan untuk paragraf yang terakhir, jenis paragraf terakhir? Ya, silakan Cinta. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Ciri-cirinya yaitu memiliki dua kalimat utama sebagai gagasan pokok
terakhir menyimpulkan paragraf. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak Ibu sudah paham mengenai teks narasi, ide pokok, dan jenis-jenis dari paragraf? Sudah, Bu. Nah, kalau ide pokok yang terletak di awal paragraf itu disebut paragraf apa? Deduktif. Ya. Kalau ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf? Campuran. Dan ide pokok yang terletak di akhir paragraf? Induktif. Ya, sepertinya anak Ibu semua sudah paham ya. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah teks narasi. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi anak Ibu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Rahma. Kelompok yang kedua, Fani dan Julinda. Kelompok yang ketiga, Nisa dan Putri. Nah, di sini Ibu mempunyai LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, Ibu akan mengirimnya melalui grup. Coba anak Ibu buka terlebih dahulu. Nah, pada LKPD ini sudah ada perintahnya. Yang pertama bisa dibuat dulu nama kelompok, yang kedua bisa dibuat kelasnya, dan selanjutnya coba kalian perhatikan petunjuk dari LKPD tersebut. Dimana di sini anak-anak Ibu pahami dulu teks narasi mengenai cerita tadi tentang hikmah disiplin dalam belajar. Kemudian anak-anak Ibu tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Nah, dari cerita tadi itu terdapat 3 paragraf. Nah, kelompok 1 coba analisis cerita tersebut dan tentukan ide pokok dari paragraf yang pertama. Untuk kelompok 2 seperti itu juga, silakan analisis paragraf cerita yang kedua dan tentukan ide pokoknya, dan yang ketiga seperti itu juga. Apakah anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Nah, sekarang silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya ya. Baik, Bu.
terakhir, yaitu ketika listrik padam di malam hari, Rani tidak kebingungan karena belum mengerjakan tugas sekolah. Inilah hikmah dari kedisiplinan dalam belajar. Jadi kalimat akhir yaitu di paragraf induktif. Ya, benar sekali. Aku suka ya. Jadi untuk paragraf terakhir ini pokoknya itu juga terletak pada akhir kalimat, karena alhasil ketika listrik padam di malam hari, Rani tidak kebingungan karena belum mengerjakan tugas sekolah. Inilah hikmah dari kedisiplinan dalam belajar. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada satu buah latihan untuk anak-anak itu, di mana dari teks narasi tadi coba anak Ibu tuliskan kembali dengan bahasanya sendiri masing-masing ya. Baik, Bu. Setelah itu kumpulkan hasilnya di depan ya. Nah, sampai di sini apakah anak Ibu sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sekarang dikumpulkan ya. Sudah semuanya ya. Apakah sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham sama pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, baiklah, untuk melihat sejauh mana kemampuan anak-anak Ibu tentang pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu ada sebuah game, yaitu berupa soal pilihan ganda. Coba anak-anak Ibu, ini linknya sudah Ibu kirim. Apakah sudah masuk semuanya? Belum, Bu. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu buka gamenya dan bisa diklik mulai. Nanti yang berada pada peringkat pertama, kedua, dan ketiga akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Apakah ada kendala anak Ibu dalam mengerjakannya? Sudah, Bu. Apakah sudah siap semuanya anak Ibu? Sudah, Bu.
kedua itu paragraf induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir kalimat. Dan yang ketiga yaitu paragraf campuran, yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal dan di akhir kalimat. Ya, seperti yang Anda sudah paham ya, bahwa ide pokok itu gagasan utama dalam suatu teks bacaan, dan juga di dalam teks bacaan itu terdapat ide pokok, di mana pada paragraf deduktif terletak pada awal paragraf, paragraf induktif terletak pada akhir paragraf, dan pada paragraf campuran ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Nah, kalau begitu sebelum menutup pembelajaran, Ibu ada sebuah instruksi. Sebelum berdoa, Ibu ada sebuah instruksi, yaitu lagu menggapai bidang. Nah, sekarang ikuti video dan Ibu bersama-sama ya. Baik.